terkait dengan jaringan penyusun tubuh. Kira-kira
menghantarkan rangsangan dan mengolah impuls. Oke. Menghantarkan rangsangan dan mengolah impuls. Kalau rangsangan itu bisa dalam bentuk apa saja? Rangsangan, sentuhan, sentuhan, apalagi ini rangsangan cahaya. Itu bentuk-bentuk, oke, panas, suhu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk rangsangan. Selain itu, kalau impulsnya artinya penerimaannya kita, responnya kita. Kalau respon menerima rangsangan, kira-kira akan diproses misalnya kayak rangsangan berupa sentuhan, diprosesnya seperti apa, diolah di otak. Nah, di saraf itu ada namanya saraf motorik dan sensorik. Oke, jaringan saraf sudah paham toh? Kita berlanjut ke jaringan selanjutnya. Jaringan yang menghubungkan otak. Kira-kira jaringan yang menghubungkan yang satu dengan yang lainnya. Oke, di jaringan ikat dia berfungsi untuk menghubungkan jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya. Penghubung antar jaringan. Nah, contohnya tadi itu tadi sendi, otot itu adalah contoh dari jaringan ikat. Nah, setelah itu kita akan membahas jaringan yang paling luar, namanya itu jaringan epitel. Jaringan epitel, dia ini coba diperhatikan di bukunya kalian. Ketika terkelupas itu ada di atasnya itu namanya jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini dia itu tersusun dari beberapa jaringan epitel. Jadi susunannya itu dia selapis atau berlapis-lapis. Fungsinya itu dia sebagai, kalau jaringan epidermis dia fungsinya sebagai apa? Epidermis melindungi jaringan dalam, melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Selanjutnya, jaringan yang terakhir, jaringan otot. Ya, otot itu terbagi jadi berapa? 3. Oke, otot apa saja? Duri, halus, polos, sama jantung. Kalau jantung dia bekerja secara volunteer atau involunteer? Volunteer atau secara sadar atau tidak sadar? Tidak sadar. Kalau sadar kira-kira berarti bagaimana? Bisa dikendalikan toh? Jantung ini tidak bisa dikendalikan pergerakannya, gerakannya. Jadi dia involunteer. Nah, dia itu terdiri atas 3 tadi, otot duri atau rangka, otot polos, otot jantung. Kalau otot luring dia ada di mana? Nah, di rangka, di sekitar tulang. Kalau otot polos ada di organ seperti apa saja? Lambung, paru-paru. Jadi itu tadi perbedaan dari ketiga jenis otot. Otot luring, otot polos, dan otot jantung. Jadi untuk jaringan penyusun tubuh di sini mulai dari jaringan saraf, jaringan ikat, jaringan epitel, dan jaringan otot. Ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, silahkan dicatat. Nah, selanjutnya kita akan langsung membahas terkait dengan sistem sirkulasi.
dua. Yang pertama itu ada plasma darah. Nah, plasma darah ini artinya cairan yang terdiri atas beberapa komponen mulai dari air, protein, oksigen dan lain sebagainya. Dan cairannya ini, plasma darah ini berisi cairan dengan beberapa komponen. Komponennya itu seperti air, kemudian protein dan zat gizi. Selanjutnya, selain plasma darah itu ada sel darah. Sel darahnya kita ada apa saja? Eritrosit, leukosit sama trombosit. Kalau eritrosit atau sel darah merah, selanjutnya ada leukosit atau sel darah putih. Dan yang terakhir ada trombosit atau keping darah. Nah, kira-kira dari ketiga sel darah ini, kalau eritrosit dia fungsinya apa? Oke, oksigen. Selain oksigen? Oke, jadi fungsinya kalau sel darah merah ini membawa O2 dan CO2. Kalau sel darah putih dia itu fungsinya ada yang namanya fagositosis atau memakan kuman, misalnya memakan bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Berarti dia fungsinya di pertahanan. Imun juga. Imun kan pertahanan, imun tubuh. Nah, selanjutnya kalau trombosit, keping darah, dia itu berfungsi di mana? Ketika kalian terluka, dia yang akan menutup lukanya kalian. Berarti kalau keping darah dia itu di pembekuan. Nah, misalnya kakak kasih contoh soal seperti begini. Misalnya kalau yang berkaitan dengan virus, misalnya kayak kemarin coronavirus itu yang menjadi pemeran ketika kalian terkena coronavirus itu apa? Eritrosit, leukosit atau trombosit? Oke, leukosit. Jadi paham terkait dengan peranannya masing-masing. Nah, sampai di komponen darah ada yang mau ditanyakan? Aman di komponen darah? Oke, kita masuk ke yang kedua, ke yang bagian B, pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu apa saja? Kalian tahu? Pernah dengar istilah ini? Oke, vena. Terus apa lagi? Arteri. Terus apa lagi? Oke, kapiler. Kalau vena dia pembuluh balik. Nah, kalau arteri dia pembuluh iya, kebalik. Jadi dari ketiga ini adalah bagian dari pembuluh darahnya kita. Ada pembuluh vena, pembuluh arteri dan
membawa darah yang berisi oksigen menuju ke tubuh. Sedangkan kalau vena membawa darah dari jantung ke seluruh. Jadi yang mana coba? Kalau vena yang apa dia? Oke. Jadi tahu nggak yang mana perbedaannya vena antara arteri? Kalau kira-kira kan ada tuh yang namanya arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Kalau arteri pulmonalis dia kebanyakan dia oksigen atau CO2? CO2. Oke, jadi kebalikannya ya. Kebalikannya. Kalau vena dia itu yang paling yang vena pulmonalis dia yang membawa oksigen paling banyak. Kebalikannya. Ingat pulmonalisnya. Vena pulmonalis dan arteri pulmonalis. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Nah, kita lanjut ke ya. Ada? Pulmonalis. Arteri pulmonalis dan vena pulmonalis. Sama-sama pulmonalis, cuma beda. Kalau misalnya di gambar, kan kita sering lihat tuh ada gambar peredaran darah. Kalau gambar peredaran darahnya merah berarti dia, kalau merah itu arteri. Sedangkan kalau vena dia warna biru. Kalau misalnya ada gambar di tampilan misalnya soal ataupun di buku, yang merah itu arteri, yang biru itu vena. Paham? Oke. Lanjut ke, karena kita berkaitan dengan sistem sirkulasi, berarti kita berkaitan dengan organ apa? Jantung. Oke. Jadi kita akan membahas terkait dengan struktur jantung. Nah, struktur jantung ada apa saja? Serambi kiri dan serambi kanan. Kemudian ada bilik kiri dan bilik kanan. Kalau serambi dia namanya atrium. Kalau bilik dia namanya ventricle. Oke, jadi di jantung itu berkaitan langsung dengan sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Jadi misalnya atrium atau serambi. Nah, atrium atau serambi ini baik itu kanan ataupun kiri dia itu menerima darah. Fungsinya untuk menerima darah. Sedangkan kalau bilik dia itu fungsinya untuk memompa darah. Coba dilihat, coba cari gambar jantung, organ jantung, baru lihat serambi kanan, serambi kirinya, terus lihat bilik kanan, bilik kirinya. Coba dilihat. Ya. Nah, di jantung itu selain ada serambi kiri dan serambi kanan, kemudian ada bilik kiri dan bilik kanan, dia juga ada namanya katup. Kalian tahu arti artinya katup? Katup ini artinya penutup. Ya, yang menutup dan membuka. Ketika menutup berarti tidak ada aliran darah, ketika membuka ada aliran darah. Jadi di struktur jantung itu ada namanya katup semilunar pulmonalis. Gimana ya? Katup semilunar pulmonalis. Jadi katup ini dia itu berfungsi untuk membuka dan menutup. Nah, selain katup semilunar pulmonalis ada juga katup
semilunar aorta. Bisa kan saya di sini. Berarti bisa dipanggil kayak satu pulmonaris. Ya, boleh. Yang penting gampang dihafal. Katup pulmonaris, katup aorta. Selanjutnya ada namanya katup bicuspidalis. Katup bicuspidalis. Dan terakhir itu katup tricus. Jadi keempat katup ini masing-masing dia akan membuka ketika peranannya berfungsi. Jadi masing-masing itu akan membuka dan menutup. Jadi yang namanya katup dia itu akan membuka dan menutup. Jadi lihat di struktur jantung. Struktur jantung ini masing-masing dia itu memiliki katupnya. Ada katup yang membuka ketika peredaran darah dari aorta, nah, berarti dia membuka. Kalau dari pulmonaris berarti dia itu menutup. Nah, seperti itu. Tergantung yang mana peredaran darahnya yang harus masuk ke jantung. Kan ini kan fungsi dari struktur jantung. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham nih terkait dengan struktur jantung mulai dari serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, bilik kanan, kemudian katup-katupnya katup semilunar pulmonaris, katup semilunar aorta, dan lalu katup bicuspidalis dan katup tricuspidalis. Oke? Aman? Oke, jadi selanjutnya kita ke mekanisme peredaran darah. Mekanisme peredaran darah itu ada mekanisme peredaran darah besar dan mekanisme peredaran darah kecil. Kalau mekanisme peredaran darah besar itu dia banyak melewati organ-organ, sedangkan kalau peredaran darah kecil juga seperti itu. Oke, paham? Nah, nanti bedanya dilihat dari organ yang bekerja. Jadi organ yang bekerjanya itu beda-beda. Kalau peredaran darah besar beda, peredaran darah kecil juga beda. Fungsinya juga berbeda. Dari mengantarkan darah dari mana ke mana. Oke? Oke. Jadi kita mulai dulu dari mekanisme peredaran darah besar. Kalau mekanisme peredaran darah besar itu coba lihat coba cari di HP-nya kalian gambar mekanisme peredaran darah supaya kalian bisa lihat yang mana yang dilewati. Sudah? Coba cari masing-masing. Nah, dia itu kalau peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Coba lihat yang mana itu bilik kiri, ventricle kiri. Dimulai dari ventricle kiri. Kiri. Selanjutnya dia akan melewati aorta. Aorta. Tahu itu aorta apa? Pembuluh arteri yang besar, paling besar. Itu aorta. Terus dia akan melewati arteri dan lanjut arteriola yang lebih kecil. Jadi dimulai dari bilik kiri. Oke? Lihat? Nah, sudah lihat bilik kiri ke aorta, pembuluh arteri yang besar. Selanjutnya ke kapiler tubuh. Kemudian setelah kapiler tubuh dia akan melewati namanya venula. Ini venula, vena yang ukurannya kecil.
selanjutnya ke vena dan vena cava. Perhatikan, dari bilik kiri ke aorta, arteri dan arteriola, selanjutnya ke kapiler tubuh, kemudian ke venula, vena, vena cava. Nah, setelah itu dia akan kembali ke jantung. Kembalinya ke jantung, dia masuk ke serambi kanan. Kalau dari bilik kiri berarti masuknya berlawanan, dia ke serambi kanan. Fungsinya untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Dan ke seluruh tubuh. Ini tadi yang ditanyakan oleh Rifat. Kira-kira yang mana bedanya antara peredaran darah besar dan peredaran darah kecil? Nah, ini baru di peredaran darah besar. Kita lanjut ke peredaran darah kecil. Darah kecil. Nah, kira-kira dimulai dari mana? Oke, dimulai dari bilik kanan. Selanjutnya kemana? Arteri apa tadi yang banyak CO2-nya? Arteri yang banyak CO2-nya. Arteri pulmonaris. Nah, selanjutnya kira-kira kemana? Kapiler kapiler pulmonaris. Nah, setelah masuk ke kapiler pulmonaris, dia juga akan masuk ke vena pulmonaris. Oke, beda toh? Beda di urutannya toh? Nah, selanjutnya dia masuk ke oke, serambi kiri. Jadi dia fungsinya untuk mengalirkan darah ke mengalirkan darah ke paru-paru. Oke, Rifat, sudah lihat perbedaannya? Kan tadi Rifat bertanya. Oke, jadi dilihat perbedaannya. Ini peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Dari segi fungsi, kalau peredaran darah besar mengalirkan darah ke seluruh tubuh karena ada kapiler tubuh. Oke, selanjutnya kalau peredaran darah kecil, dia itu karena kecil, ruang lingkup peredarannya itu juga tidak selalu banyak, kecil, cuma sampai ke paru-paru. Paham? Oke, jadi tadi yang sempat menjawab ada Naura. Siapa tanya? Oh, saya. Iya. Siva, Kak. Siva. Ada Dila. Nah, yang lain juga boleh bertanya, boleh juga menjawab. Diperhatikan, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Dari mekanisme peredaran darahnya? Kakak ingatkan, kalau di peredaran darah, mekanisme peredaran darah antara peredaran darah besar, lihat dari masuk sampai dari keluarnya sampai masuk kembali, terus lihat apa fungsinya. Itu yang membedakan. Kalau di sini bilik kiri berarti di pembuluh darah kecil dia mulainya dari bilik kanan. Semuanya itu dimulai dari bilik dan diakhiri di serambi. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham? Jadi untuk kalian lebih paham, dibuka gambarnya itu terkait dengan yang mana ini sebenarnya arteri pulmonalisnya, vena pulmonalisnya, biasanya ada di penunjukannya
Nah, darah ini dia selain mengalirkan darah itu sendiri, dia juga mengalirkan zat dan komponen-komponen seperti yang tadi, komponen molekul yang dibutuhkan oleh tubuh. Kan peredarannya itu dibantu oleh darah. Jadi kita juga di sistem sirkulasi kita juga akan membahas terkait dengan penyerapan zat makanan. Oke, yang ini sudah semua difoto? Nah, foto dulu. Oke, kita bahas terkait dengan penyerapan zat. Oke, di penyerapan zat makanan itu makanan yang diserap pasti berukuran kecil. Dan hal ini gunanya untuk apa? Supaya lebih cepat diserap. Oke, jadi di penyerapan zat dia itu pasti detailnya sangat kecil. Fungsinya untuk mempercepat Nah, kakak mau tanya, kira-kira kita flashback terkait dengan sistem pencernaan dulu. Di sistem pencernaan itu ada apa saja? Kira-kira pencernaan secara kimiawi dan secara fisik. Fisik itu apa? Nama lainnya mekanik. Oke, mekanik. Oke, jadi ingat-ingat kembali kalau mekanik dia berarti mengubah partikel yang kecil, partikel yang ukurannya besar menjadi kecil. Kalau kimiawi mengolah dari partikel yang kecil menjadi sangat kecil, lebih sederhana lagi. Oke, paham? Paham. Nah, kita bahas pertama kali itu terkait dengan pencernaan. Oke, mekanik. Kira-kira kalau pencernaan mekanik ada di mana saja? Oke, rongga mulut. Rongga mulut itu apa? Pakai gigi. Terus di mana lagi? Apa kalau pencernaan kerongkongan atau tenggorokan? Kerongkongan. Nah, kerongkongan. Kira-kira di kerongkongan itu ada mekanisme apa? Oke, gerakan peristaltik. Selanjutnya ada di mana lagi? Usus. Oke, jadi di pencernaan mekanik ada 3 tempat. Yang pertama itu ada di mulut, rongga mulut, kemudian kerongkongan ke lambung, dan yang terakhir di usus halus. Halus yang ada kontraksi. Jadi ingat, kontraksi itu yang terjadi di
organnya itu yaitu mengunyah makanan. Nah, istilahnya itu namanya mastikasi. Oke, selanjutnya ada di kerongkongan. Gerakan peristaltik. Apa itu gerakan peristaltik? Apa artinya? Ya, gerakan mendorong makanan turun ke lambung. Selanjutnya ada namanya kontraksi lambung. Ya, kontraksinya bukan kimiawinya, itu kan dia pakai enzim, tapi kontraksinya pergerakan lambungnya ini yang dimaksud, ya kan? Kan lambung itu ketika berkontraksi dia itu bisa menaikkan asam lambung. Kalau naik asam lambungnya apa yang dirasa kira-kira? Mual. Nah, makanya biasa yang disebut kalau misalnya ada orang mual-mual baru kasih garis stop, mual-mual ini berarti naik asam lambungnya gitu. Tidak semua mual-mual itu halnya ke apa? Hamil. Biasanya gitu. Bisa saja karena telat makan atau terlalu stres. Nah, kemudian jangan stres-stres menghadapi TKA. Nah, kalau kontraksi lambung dia disebut dengan churning. Oke, kita lanjut ke kontraksi usus halus. Nah, kontraksi usus halus ini dia itu akan membantu apa? Kalau di usus halus, apa fungsinya usus halus? Penyerapan makanan. Jadi dia itu akan memecah yang namanya zat-zat makanan menjadi lebih kecil. Oke, jadi namanya itu segmentasi. Jadi di pencernaan mekanik itu ada namanya, yang pertama itu mastikasi untuk di rongga mulut, proses mengunyahnya. Kemudian ada gerakan peristaltik, gerakan mendorong makanan turun ke lambung. Jadi gerakannya itu ya kayak misalnya ini batang kerongkongan kalian, dia itu akan bergerak seperti ini. Membesar mengecil untuk mendorong makanan turun ke lambung. Selanjutnya ada kontraksi lambung. Jadi di kontraksi lambung ini nantinya dia itu akan membantu terkait dengan bagaimana di titik lambung mengaduk zat makanan yang sudah masuk ke dalam lambung. Dan yang terakhir itu ada kontraksi usus halus. Jadi di kontraksi usus halus ini akan membantu terkait dengan bagaimana penyerapan makanan yang sudah dipecah-pecah tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke. Nah, kita lanjut ke, kalau sudah pencernaan mekanik, kita berlanjut ke pencernaan kimiawi. Kalau pencernaan mekanik dia itu sifatnya secara fisik, sedangkan kalau kimiawi dia dibantu oleh kerja. Organ yang pertama itu yang ada enzimnya apa? Mulut. Nah, di mulut itu ada saliva. Saliva itu enzimnya apa? Ya, oke, Rifa. Masih. Rifa. Ini.
Cari. Oke, jadi oke, betul tadi yang disebutkan sama Rifat, di rongga mulut itu ada enzim rongga mulut, ada enzim retialis. Fungsinya apa, Rifat? Memecah apa? Kira-kira nih, kakak kasih gambarannya. Ketika kalian mengkonsumsi nasi itu apa molekulnya di dalam? Nasi itu apa molekulnya? Sebagai glukosa, karbohidrat. Nah, dia itu berfungsi untuk memecah karbohidrat menjadi gula sederhana yang bisa glukosa, tergantung dari nasinya. Oke, jadi dia ini memecah hidrat. Jadi retialin. Nah, selanjutnya di rongga mana lagi ada kerja enzim? Iya, di mana rongganya? Organ mana? Ya, di lambung. Lambung dulu. Lambung, kira-kira enzimnya apa? Tidak ada nih amilase. Tidak ada amilase di dalam. Amilase kan itu mengubah amilum. Tidak ada proses pencernaan karbohidrat di dalam lambung. Pepsin. Pepsin. Jadi dia berfungsi mengubah protein menjadi peptidon. Oke, dan betul juga peptida, tapi nama peptidanya itu pepton. Kan peptida kecil itu namanya pepton. Selanjutnya di usus besar. Belum. usus halus. Dipisah gitu. Oke, nah perhatikan di usus
Selanjutnya, kalau lipase. Di fase. Ya. Terakhir mana fase? Maltase. Nah, lipase dia dari apa ke apa? Dari lemak. Kerennya lipase. Enggak, kemana? Diubah dari lemak menjadi Jadi, perhatikan, amilipase ini dia mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya ada maltosa. Kalau maltosa dia mengubah maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Salah satu jenis gula juga itu. Iya. Oke, perhatikan terkait dengan dua jenis gula yang ada di atas, maltosa dan laktosa. Kenapa berbeda? Karena berasal dari masing-masing gula yang berbeda. Kalau ada yang didapatkan dari gula buatan kayak sukrosa, kan beda-beda. Sukrosa, fruktosa, maltosa, laktosa kan beda-beda. Coba dilihat di susu. Pasti setiap susu itu beda-beda terkait dengan terkait dengan jenis-jenis gulanya. Ini perbedaannya. Jadi enzim-enzimnya bekerja secara spesifik. Nah, lihat di kalau di botolnya itu ada nggak jenis gulanya? Oh, berarti itu free gluten. Less sugar. Kalau yang itu, ada tidak? Jadi terkait dengan gula-gulanya ini, enzimnya itu akan bekerja secara spesifik sesuai dengan gula yang masuk ke dalam tubuh. Paham sampai sini? Jadi untuk mekanisme penyerapan baik itu pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi, kita sudah tahu perbedaannya ada di mana saja. Bagaimana perbedaan terkait dari organ yang melakukan pencernaannya, kemudian apa hasilnya dan bagaimana mekanismenya. Paham itu? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Dari yang di atas terkait dengan pencernaan mekanik sama kimiawi, ada yang mau ditanyakan? Apa yang bisa ada sebenarnya? Apa yang bisa? Tidak sih. Kenapa ini SIPA? Sudah ke Indonesia. Apa yang sih Pak? Iya, apa yang mau ditanyakan? SIPA. Jadi ini kan terkait dengan mekanisme penyerapan zat. Nah, mekanisme penyerapan zat itu ada dua, ada melalui proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan kimiawi. Kalau mekanik dia itu sifatnya fisik, jadi organnya bekerja secara langsung, baik itu kayak gigi bekerja memecah makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, kemudian ada kerongkongan yang melakukan kontraksi dari atas sampai bawah menuju lambung, dan ada kontraksi dari organ lambung dan organ usus. Jadi itu bentuk kontraksi ini yang menjadikan
sebagai biokatalisator. Tahu artinya biokatalisator? Oke, mempercepat laju reaksi. Nah, jadi dari kerja-kerja enzim yang ada di setiap rongga, setiap organ ini, dia itu akan bekerja secara spesifik sesuai dengan apa yang akan diubah menjadi apa. Oke, paham? Jadi mekanisme penyerapan zat sudah selesai. Jadi di sistem sirkulasi, kakak rasa materinya kalian sudah paham. Nah, di sini kita akan berlanjut ke sistem sirkulasi sudah selesai. Kita berlanjut ke sistem respirasi. Oke, silakan kita masuk ke penyerapan sistem respirasi. Oke, kita mulai di sistem respirasi. Kalau sistem respirasi tadi apa yang disebutkan? Organ apa? Paru-paru. Terus apa lagi? Kan pernapasan bukan cuma pernapasan dada, ada pernapasan diafragma. Kalau diafragma apa yang? Diafragma. Jadi tadi kan di sistem pernapasan, baik itu pernapasan dada dan pernapasan perut atau diafragma, itu ada yang disebut dengan kontraksi dan apa namanya kontraksi? Oke, relaksasi. Jadi di sini kita akan bahas yang pertama itu terkait dengan mekanisme pertukaran pertukaran gas. Kalau mekanisme pertukaran zat itu ada di mana? Iya, apa? Bronchus, bronchiolus, alveolus. Yang mana? Alveolus. Oke, alveolus. Jadi coba dilihat kakak gambar seperti ini. Gelembung-gelembung yang ada di bronchiolus itu namanya alveolus.
oksigen. Jadi di sini kita akan membahas terkait dengan bagaimana arah pertukarannya, arah difusinya. Apa itu difusi? Oke, jadi di sini kita akan membahas terkait dengan arah pertukaran gas melalui difusi. Dan difusi itu apa? Kalian sudah belajar terkait dengan transfer pasu sama akis toh? Kemarin. Nah, kalau difusi itu bagaimana? Apanya yang berpindah? Pelarut atau zat terlarut? Ya, oke, zat terlarut. Masih diingat? Oke. Jadi di difusi ini zat terlarutnya yang berpindah. Berarti apa yang berpindah? Apa yang berpindah pada zat terlarut? Nah, CO2 dan CO2. Oke. Jadi ingat baik-baik, ingat. Jadi kalau difusi berarti dia zat terlarut. Kalau di dalam mekanisme peredaran darah kan darah dia pelarut. Kalau zat terlarutnya itu oksigen, CO2, kemudian zat nutrisi yang seperti itu. Pahami? Oke. Jadi di sini ada namanya pertukaran gas di alveolus. Oke, perhatikan di atas. Nah, kita bahas terkait dengan arah difusi. Arah difusi ini berarti perpindahan zat terlarut di dalam alveolus. Oke, perpindahan zat terlarut atau gas di dalam alveolus. Nah, apa itu P? Di fisika P itu apa? P artinya tekanan. Oke, tekanan. Jadi lihat arah panahnya. Kan kakak bedakan arah panah O2 dan CO2. Kalau arah panah O2 di alveolus lebih tinggi daripada di kapiler. Nah, yang rendah yang ada di atas ini itu alveolusnya. Di sini kapiler. Kapiler. Jadi kalau dilihat dari arah tekanan parsial oksigennya, perhatikan di atas. Perhatikan dulu di atas. Kan dia ini dari kapiler tubuh toh? Kapiler tubuh dia itu rendah, sedangkan di alveolus itu tinggi. Berarti tekanan parsial O2 di alveolus itu lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan parsial di kapiler tubuh. Nah, hal ini menyebabkan O2 berdifusi dari alveolus ke kapiler tubuh.
yang untuk dibawa dari darah ke seluruh tubuh. Jadi O2-nya ini dibawa ke seluruh tubuh. Jadi perhatikan, tekanan parsial di alveolus lebih tinggi dibandingkan tekanan parsial di kapiler tubuh. Hal ini menyebabkan darah yang berisi oksigen itu menyebar ke seluruh tubuh. Paham? Selanjutnya, kalau di tekanan parsial CO2, di tekanan parsial CO2 di kapilernya yang lebih tekanan parsial CO2 di kapiler tubuh lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan parsial di alveolusnya. Nah, hal ini menyebabkan CO2 berdifusi dari kapiler tubuh ke alveolus. Nah, hal ini menyebabkan CO2 dikeluarkan. Paham? Jadi kalau tekanan parsial alveolus yang O2 lebih tinggi berarti O2 disebarkan ke seluruh tubuh. Tapi kalau tekanan parsial CO2 di kapiler tubuh itu lebih tinggi berarti CO2-nya dihembuskan keluar. Paham? Sampai sini? Nah, kata ulang. Perhatikan baik-baik. Yang ini dulu. Yang ini. Tekanan parsial di alveolus itu lebih tinggi dibanding dengan tekanan parsial di kapiler tubuh. Hal ini menyebabkan O2 dialirkan ke seluruh tubuh. Sedangkan kalau tekanan parsial CO2 di kapiler tubuh lebih tinggi daripada di alveolus, maka CO2 akan dihembuskan keluar tubuh. Paham sampai sini? Nah, oke, sudah bisa dibaca. Ini artinya difusinya, arah difusinya dari yang dari di sini toh keluar berarti masuk ke seluruh tubuh. Nah, ini arahnya. Kalau arah ke bawah berarti dia ke luar. Nah, arah ke dalam ini berarti masuk. Paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, sudah tahu dibaca itu? Oke, ulang baik. Satu orang. Sampingnya Syifa siapa? Iya. Fauzia, coba Fauzia. Nanti kakak. Yang O2 dulu, nanti privat lagi yang kedua. Tekanan parsial di kapiler tubuh lebih rendah daripada yang di alveolus karena dialirkan O2 ke seluruh tubuh. Oke, Rifat. Itu judulnya. Iya. Coba di mana? Yang kedua. Tekanan parsial di kapiler tubuh lebih rendah daripada di alveolus, jadi Fosia. CO2 dikeluarkan. Oke. Jadi sudah paham kita terkait dengan perputaran gas di alveolus? Paham semua? Nah, setelah itu di sini kita akan membahas terkait dengan ginjal. Berarti sistem respirasi sudah. Oh, itulah menulis.
Oke. Kakak Munjuna? Rifat, naik dulu. Rifat dulu di atas, dulu di atas. Di atas. Apa fungsinya petialin, Rifat? Mengubah apa? Apa tadi nih? Di mulut dia, di mulut. Memecah aku. Ya. Oke, turun. Naik, Fauzia. Udah boleh dia bicara. Biarin yang ada di tubuh tadi yang awal-awal. Dua lah. Iya. Kalau semua juga nggak apa-apa nih. Jangan kasih kesempatan teman-teman kasih semua. Ada nomor apa? Dari yang selesai. Oke, naik Naura. Naura nomor 4. Kira-kira apa yang terjadi di otot antar tulang rusuk dan diafragma kontraksi? Dia inspirasi atau apa lawannya inspirasi? Relaksasi. Sejarah. Iya. Inspirasi. Sebetulnya Apa inspirasi kah atau relaksasi dia? kalau relaksasi masih jadi. Kontraksi berarti gini. Ini aku juga apa berusia ya berarti inspirasi atau relaksasi? Oke, Siva naik Siva. Siva. Inspirasi. Ya. Cocok nih. Inspirasi. Naik ke Siva. Inspirasi ya. Apa? Siva di atas dulu. Di atas harus inspirasi. Iya. Itu kalau kontraksi berarti ins. Yang lain untuk X. Lipase apa sih Pak lipase? Di mana tadi lipase Kak? Wih, serius? Sisa Denisha. Denisha naik ke Denisha. Banyaknya memang ini nih. Kalau saya lihat itu asam lemak ke ini tuh glycerol juga. Iya. Denisha naik Denisha. Denisha tahu nggak yang kerjaannya Fauzia? Bisa itu bagian dari glukosa kan Mami? Glukosa. Plus ngapa lah glukosa? Iya. Ada Malu. target 40.
Serambi. Ya. Serambi. Apa itu? Kak. Bisa. Oke. Jadi, nah ini. Oh, dari sini. Oh, barusan apa ya? Barusan apa? Iya, betul. Tulisan dokter. Kalau tidak bubar Baru pertama begini. Iya lagi. masih jelas itu dia. Kecil. Bukan cepat tidak yang kecil. Oke. Yeay. Masuk. Oke, jadi ini puisinya terkait dengan dua sistem sirkulasi dan dua sistem baik itu sirkulasi dan respirasi. Apa tuh untuk itu semua? Jadi, kayaknya makanya sekali puisi hari. Jadi, oh iya kak. Oke, jadi hari ini itu terkait dengan sistem sirkulasi dan sistem respirasi itu sudah selesai. Nanti di pertemuan depan kita akan membahas ekskresi dan berlanjut ke kuis. Oke.